Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama, kelompok developer bangunan. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimas Aditya dengan NIM 1C021050 sebagai akunting dan konsultan pajak. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Amalia, NIM A1C021052. Saya di sini berperan sebagai developer dan arsitektur. Halo, nama saya Pendeka Tia Sukma dengan nomor induk mahasiswa A1C021065. Saya di sini sebagai pemilik toko bangunan, listrik dan PDR. Hai guys, saya Dina Sabina Fatmawati dengan NIM A1C011063 sebagai klien. Enjoy the video guys. Bye. Halo, selamat pagi. Dengan Fata Perdana Infrastruktur. Dengan siapa saya bicara? Ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi Bu. Saya Sabina Bu. Jadi gini Bu, saya tuh mau buat proyek perumahan gitu Bu. Budget saya tuh 20 miliaran. Baik Ibu, untuk saat ini apakah ada area tertentu yang membuat Ibu tertarik untuk membangun proyek Ibu ini? Ada sih Bu di Labu Api, cuman saya juga belum yakin. Menurut Ibu gimana? Menurut kami untuk saat ini belum bisa hanya dilihat dari titik lokasi saja Ibu. Jadi kami belum bisa putuskan. Oleh karena itu untuk pembahasan lebih lengkapnya, apakah kita bisa bertemu di kantor kami untuk pembahasan lebih lanjutnya? Bisa Bu, besok saya kesana jam 10-an bisa nggak? Oh, bisa Ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Iya pagi Bu. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari Danisa Bu. Oh, dengan saya sendiri. Saya Bu Sabina yang kemarin nelfon untuk proyek perumahan Bu. Oh alah, Bu Sabina. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Bu. Silakan duduk Ibu. Jadi gimana menurut Ibu sama lokasi yang kemarin saya bilang? Jadi kami ada 2 lokasi sekitaran Labu Api yang kami sarankan Ibu. Sebentar ya Ibu, saya akan perlihatkan lokasinya. Nanti Ibu bisa lihat dan Ibu bisa pilih sesuai dengan keinginan Ibu. Iya. Ibu bisa lihat ini lokasi pertama dan ini lokasi kedua. Coba yang pertama Bu. Kalau menurut saya lebih prefer yang pertama sih Bu. Oke. Nah, lokasinya juga kontur tanah dan luasnya cocok untuk perumahan. Nah, untuk perumahan yang ingin Ibu buat itu mau ukuran berapa dan desainnya mau seperti apa? Saya mau yang tipe 45 sih Bu, yang kapasitasnya tuh ada 2 kamar, yang 1 lantai aja Bu. 2 kamar, terus 2 kamar tidur juga. Terus ada yang ruang tamunya tuh yang nggak ada sekat gitu sama kamar mandinya. Itu 1 ruangan gitu. Terus ada halaman belakang sama halaman depannya juga. Terus ada tempat parkir mobil lah. Yang ruang halaman depan tuh ya nggak yang besar-besar banget, yang penting ada gitu Bu. Oke, untuk desain dan RAB-nya akan tim kami diskusikan terlebih dahulu ya Ibu. Dan nanti kami akan sampaikan di kemudian hari setelah kami mensurvei lokasinya secara menyeluruh. Oke Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Gak ada sih Bu, jadi ini udah clear ya, tinggal nunggu desain sama RAB. Iya, Ibu nanti tinggal tunggu beberapa hari lagi, nanti kami akan hubungi Ibu lagi. Ya Bu, kalau gitu saya duluan ya Bu, soalnya saya ada urusan Bu. Oh iya, hati-hati di jalan Ibu. Terima kasih sudah menghubungi kami dan mempercayai kami. Ya baik Bu, mari Bu. Selamat siang Bu Anissa. Selamat siang Ibu Sabina. Silahkan duduk Ibu Sabina. Iya Bu. Jadi Bu gimana soal desain sama RAB yang kemarin? Jadi tim kami udah buat desainnya dan rancangan anggaran belanja dari proyek yang Ibu inginkan. Nah, ini desainnya Ibu, silakan Ibu lihat terlebih dahulu. Nah, ini untuk desain halaman belakangnya, ini dapurnya dan ruang makannya, terus ini ruang keluarganya, kamar tidurnya, dan ini kamar mandinya. Bagaimana Ibu? Bagaimana pendapat Ibu? Bagus sih Bu, saya suka.
Terus untuk RAB-nya gimana? Nah, untuk harga per unitnya itu adalah sekitar 700 juta per unitnya, dan untuk harga jualnya itu sekitar 800 juta per unitnya. Nah, dan unit yang bisa kamu buat dengan budget yang ibu berikan itu sekitar 15 unit. Gitu. Wah, oke, saya suka sama RAB-nya juga, sama desainnya juga. Jadi kapan bisa dilaksanain pembangunannya? Jadi kami akan mulai membangun setelah tanda tangan kontrak dan penyerahan uang muka. Iya. Berarti saya bisa tanda kontrak sekarang? Bisa. Kalau gitu saya akan cetak nota kesepakatannya dulu ya. Ya, baik. Baik Ibu Sabina, ini kontraknya sudah saya cetak. Nah, Ibu Sabina bisa baca terlebih dahulu. Barangkali ada yang tidak sesuai, nanti kami bisa revisi kembali. Ya, Bu. Saya baca dulu ya. Oke Bu, kayaknya saya oke sama kontraknya. Jadi saya tanda tangan di mana ini? Ibu bisa tanda tangan di sebelah sini dan di sebelah sini. Udah Bu, jadi ini udah saya tanda tanganin ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Nah, untuk kontrak yang ini perusahaan kami akan pegang, dan untuk kontrak yang ini silakan Ibu Sabina pegang. Iya, sih Bu. Terus ini uang mukanya kapan saya bisa serahin? Ibu bisa serahkan sekarang. Jadi uang mukanya itu sekitar 20% dari dana yang telah Ibu sediakan, yaitu sekitar 4.440 juta, dan itu udah termasuk PPN-nya ya Bu. Kalau gitu saya tulisin ceknya sekarang ya. Berapa tadi? 4.440 juta. Oke, coba Ibu cek dulu Bu. Oke, ini udah sesuai ya Ibu. Jadi untuk uang mukanya kami sudah terima, Ya. dan selanjutnya untuk proses pembangunannya akan kami mulai juga. Nah, terima kasih sudah mempercayai Fata Morgana Construction. Jadi mohon untuk kerjasamanya di berikutnya. Terima kasih Bu, kalau gitu saya pamit ya. Oh iya, silakan Ibu, hati-hati ya. Nanti kami akan hubungi lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Untuk bahan bangunan dengan rincian sebagai berikut, apakah tersedia Ibu, dan harganya masih sama dengan yang kemarin? Masih sama Bu, dengan rincian seperti berikut. Baik, ini Ibu sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Apakah bisa dikirim besok? Sangat bisa. Silakan duduk dulu Bu, untuk rincian dan notanya pembayarannya akan dijelaskan sebagai ini untuk rincian barang dan harganya Bu, apakah sudah sesuai? Ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Mohon maaf, barangnya nggak bisa dikembalikan ya Bu. Pembayarannya mau online atau cash? Saya bisa bayarnya bisa lewat kris aja. Sangat bisa. Silahkan Ibu scan. Terima kasih. Saya tanda ini di sini dulu ya. Tolong ditandatangani. Di bagian sini ya. Terima kasih. Oh ya, ada yang Ibu perlukan lagi? Oh iya, saya butuh instalasi listrik dan air untuk proyek yang baru saya jalankan. Apakah di sini bisa, Bu? Kebetulan saya juga membuka usaha di bidang listrik dan air. Apa yang Ibu butuhkan, berapa unit? Jadi sekitar 15 unit rumah, Bu. Saya butuh instalasi listrik sekitar 2.200 ampere. Untuk harganya Ibu bisa dilihat di sini ya. Untuk 2.200 ampere harganya 3 juta per unit ya. Apakah harganya sudah cocok dengan Ibu? Bentar saya baca dulu ya, Ibu. Oke, ini udah saya baca dan harganya sudah cocok. Nah, kapan bisa dimulai untuk pemasangan listrik dan airnya? Bisa secepatnya Ibu. Kalau Ibu sudah telepon, kita bisa langsung melakukan proyek di sana. Apakah sudah sepakat? Ini mau dibayar dengan cash atau kredit? Sama seperti tadi. Gratis. Ibu bisa scan di sini ya. Oke, sudah masuk, Bu? Sudah. Saya tanda tangan di situ dulu ya. Silakan. Oke. Notanya diambil ya Bu. Kasih ya Ibu, saya tunggu. Terima kasih sudah bertransaksi dengan kami. Terima kasih banyak, Bu. Selamat pagi.
Selamat sore Mas Dimas. Ya, sore Ibu, ada yang bisa dibantu? Jadi saya mau bertanya nih Mas Dimas. Boleh duduk nggak? Ya, silakan duduk Bu. Ya. Ya, bagaimana Ibu? Jadi tadi siang perusahaan dapat proyek pembangunan dari Ibu Sabina. Nah, proyeknya itu membangun rumahan di sekitaran Lembati. Dana yang disediain sama Bu Sabina itu sekitar 20 M. Terus pekerjaannya itu kata Bu Bina harus selesai dalam waktu 1 tahun, dan itu untuk biaya pemeliharaan dan retensinya itu selama 1 bulan. Nah, sistem pembayarannya itu dilakukan per tahunnya, yaitu setiap progres pembangunannya itu mencapai 25%. Nah, tadi untuk uang mukanya sudah perusahaan terima, ini sekitar 20% dari dana yang sudah disediakan oleh Bu Sabina, itu sekitar 4.440.000.000. Nah, terus juga ini udah perusahaan dengan Bu Sabina udah menandatangani kontraknya. Silakan Mas Dimas baca terlebih dahulu. Oke, baik Bu. Ditunggu sebentar ya untuk dokumennya agar saya cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi. Oke, baik Bu, untuk dokumen-dokumen yang sudah Ibu tanda tangani dengan Ibu Sabina tadi sudah sesuai dengan standar akuntansi dan juga perpajakan yang dalam Republik Indonesia lakukan. Oleh karena itu, mungkin untuk ini kan tadi untuk rinciannya itu kan sebesar kontraknya itu 20 M. Nah, itu belum termasuk PPN. Nanti mungkin ada perhitungan-perhitungan lagi sehingga akan menghasilkan suatu laporan. Nanti untuk laporannya itu akan saya konfirmasikan kepada Ibu. Nah, untuk ada hal yang lain nggak Bu untuk yang mau ditanyakan pada saya? Nah, untuk pembayaran gaji karyawan nih yang untuk bulan ini, bagaimana perhitungannya? Kan kemarin udah ada saya buatkan nih untuk laporannya Bu. Untuk karyawan sekarang yang bekerja termasuk Ibu ada di Fata Morgana Construction itu sebanyak 35 orang, di mana untuk gaji per bulan yang harus kita bayarkan itu adalah sebesar 234 juta, dan untuk per tahunnya itu sekitar 2.808.000.000. Tapi di sini ada pemotongan biaya jabatan dan lain sebagainya, biaya jabatan, terus penghasilan tidak kena pajak, sehingga penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 2.666.600.000, dan untuk PPh 21 atau pemotongan PPh 21 yang harus kita bayarkan itu adalah sebesar 20.880.000 rupiah. Mungkin begitu Ibu untuk pembayaran gaji pegawai dan pemotongan PPh 21-nya. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan lagi Bu? Nggak ada sih, nanti kalau ada yang saya mau tanyakan nanti saya hubungi Mas Dimas. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin nanti kita bisa saling hubungi untuk... Ya, ntar kalau ada kendala dalam pembuatan laporannya bisa hubungi saya aja ya. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore Bu. Terima kasih bantuannya Mas Yo. Dimas. Selamat pagi Ibu Sabina. Pagi Bu Anissa, jadi dulu sini. Sebelumnya mau minum apa Bu? Nggak usah repot-repot, di sini mau sebentar aja. Jadi gimana Bu? Jadi di sini saya mau bicarain proyek pembangunan yang sudah kita sepakati kemarin Ibu. Saya akan memperlihatkan progresnya sejauh ini. Nah, Ibu Sabina bisa lihat. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu? Bagus Bu. Tapi terkait dana dari yang kemarin tuh ada kurangan apa gimana? Sejauh ini udah sesuai dengan dana yang Ibu berikan. Gitu. Jadi nanti kalau dilanjutan aja dulu. Nanti kalau ada kendala baru hubungin saya, bisa langsung hubungin saya. Oke, ya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya langsung pamit ya Ibu, soalnya ada urusan di kantor. Nggak mau minum dulu beneran? Nggak usah repot-repot gitu. Terima kasih Ibu. Hati-hati ya. Hati-hati Bu. Ya, terima kasih Ibu Sabina. Ya. Halo Ibu Sabina, untuk proyek perumahan yang Ibu inginkan sudah jadi. Nah, untuk listrik dan airnya sudah kami pasang. Untuk fotonya akan saya kirimkan melalui email beserta penggunaan dana yang sudah kami gunakan. Apabila ada yang ingin Ibu revisi, Ibu bisa kontak kami. Nah, nanti kalau sudah fix, kita bisa bertemu di kantor kami untuk menyelesaikan kontrak yang sudah kita lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Sekiranya itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa besok. Baik, terima kasih Ibu.
Baik, ini Ibu untuk dokumen fiksasi dari proyek yang sudah kami kerjakan, sudah sesuai dengan desain yang Ibu minta dan sudah sesuai dengan dana yang Ibu berikan. Nah, kurang lebihnya silakan Ibu baca dokumen berikut. Baik Bu, berarti udah selesai ya. Iya, nah untuk proses terakhirnya yaitu tanda tangan dokumen fiksasi. Nah, Ibu bisa tanda tangan di sini dan di sini. Silakan Ibu ditandatangani. Ini Bu. Baik. Terima kasih ya Ibu sudah mempercayai Fata Morgana Construction. Semoga sukses selalu buat ibunya dan terima kasih atas kerjasamanya. Iya Bu, kalau gitu terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Baik, mohon izin sebelumnya untuk menjelaskan mengenai laporan keuangan dari PT Fata Morgana Construction ini pada untuk saldo awalnya itu untuk neracanya itu adalah dengan balance Rp1.910.400.000, di mana dengan rincian daftar aktiva tetap sebagai berikut. Nah, untuk penyusutan per tahunnya yakni sebesar sebesar 67.500 dan sedangkan untuk contoh transaksi dari perusahaan Fata Morgana Construction ini pada 1 Januari 2023 menerima proyek dari Ibu Sabina pada nilai 20 miliar, itu di mana 20 miliar tidak termasuk dalam PPN, di mana pekerjaan tersebut harus selesai 360 hari dengan masa pemeliharaan atau retensi selama 90 hari. Untuk sistem pembayaran itu per termin, yaitu setiap progres mencapai 25%, di mana uang muka yang diberikan oleh Ibu Sabina sebesar 20% yang dibayar pemberi kerja kontrak pekerja ditandatangani. Nah, di mana setiap termin itu akan diajukan dengan bayar dalam jangka waktu 30 hari setelah berkas tagihan sudah lengkap. Nah, untuk tagihan terhadap retensi yakni 10% dibayar setelah masa pemeliharaan berakhir. Nah, untuk yang pertama-tama itu di sini kan untuk transaksinya mungkin untuk termin pertama itu ada sekitar 9 transaksi kurang lebih untuk transaksinya. Nah, di sini kan yang pertama itu adalah menandatangani kontrak dengan Ibu Sabina untuk proyek sebesar 20M sekaligus menerima uang muka 20% dari nilai kontrak, di mana nilai kontrak tersebut bukan atau masih belum termasuk PPN. Nah, untuk jurnal yang kita buatkan di sini adalah yang pertama itu adalah ada kas beban PPH yakni terhadap konstruksi yaitu sebesar 2,65%, dan di kredit itu pendapatan diterima di muka dan PPN keluaran. Nah, untuk yang 2,65% ini adalah nilai dari 4 miliar dikali dengan 2,65%. Nah, di mana di sini untuk uang muka pada transaksi kali ini adalah hanya diterima sebanyak 1 kali, yakni pada awal transaksi atau sebelum kesepakatan. Itu untuk PPN keluarannya itu adalah 11% dikali dengan 4 miliar. Nah, selanjutnya itu untuk transaksi kedua itu adalah membeli bahan bangunan untuk pembangunan proyek 1 miliar secara kredit. Nah, untuk jurnalnya di sini adalah karena ini adalah transaksi PPN untuk pembelian, maka PPN yang digunakan adalah PPN masukan, di mana untuk jurnalnya itu adalah beban bahan bangunan sebesar 1M, PPN sebesar 11% dari 1M adalah 110 juta, dan sehingga total utang usaha yang dimiliki oleh Fata Morgana Construction pada transaksi kali ini adalah 1 miliar 110 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu transaksi ketiga pada 10 Januari PT Fata Morgana melakukan untuk transaksi instalasi air dan listrik untuk bangunan yakni sebesar 100 juta secara tunai seperti yang tadi sudah diperagakan oleh teman-teman, sehingga untuk jurnalnya itu adalah beban instalasi listrik air dan listrik sebesar 100 juta
dan dikenakan PPN sebesar 11% sehingga 11 juta, dan kas yang digunakan karena ini adalah pembelian tunai sebesar 111 juta. Oh iya, untuk pada transaksi tanggal 5 itu ada dua kemungkinan untuk pemberian faktur pajaknya itu antara ketika penyerahan barang kena pajak ataupun pada saat penyerahan tagihan. Transaksi selanjutnya itu adalah transaksi untuk mengirim tagihan kepada Ibu Sabina karena sudah selesai sekitar 25% atau dengan kata lain termin pertama atau termin 1. Nah, di sini tagihannya itu adalah sebesar 5M, di mana 25% dikali 20 juta sama dengan 5 miliar, dikurangi dengan potongan uang muka sebesar 20% dikali 5M, maka itu hasilnya 1M, dan retensi dikali 10% dikali 5M sama dengan 500 juta, sehingga jumlah tagihan termin pertama itu adalah 3 miliar 500 juta, dan kemudian dikali dengan PPN keluaran sebesar 11%, sehingga hasilnya 385 juta, sehingga jumlah tagihan termin dari plus PPN totalnya itu adalah 3 miliar 885 juta ribu rupiah. Dan untuk penjurnalan pada transaksi ke-25 ini adalah piutang usaha pada debat pendapatan diterima di muka karena itu tadi uang mukanya diakui pada saat ini, atau tadi kan sudah diakui sebesar 4 miliar. Nah, sekarang kita harus mengakui pendapatan diterima di muka, yang dimana itu pendapatan yang diterima di muka itu akan menjadi pendapatan atau pendapatan usaha. Kemudian ada piutang retensi, yang nanti pada akhir periode atau saat pekerjaan sudah selesai itu akan diterima oleh perusahaan Fata Morgana Construction. Nah, PPN keluarannya itu adalah sebesar 385 juta. Selanjutnya itu adalah pendapatan, itu kan seperti yang saya katakan tadi itu diperoleh dari 25% dikali dengan 20 miliar rupiah, sehingga hasilnya 5 miliar. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu adalah membayar utilitas atau biasanya disebut itu seperti biaya air, listrik, dan telepon untuk operasional perusahaan. Nah, di sini untuk penjurnalannya itu adalah beban utilitas, PPN masukan, dan kas. Nah, selanjutnya kenapa PPN masukan? Karena seperti yang teman-teman ketahui kalau PPN masukan itu adalah untuk transaksi pembelian atau penyerahan baik itu barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, selanjutnya itu adalah, mohon maaf teman-teman, untuk transaksi sebelumnya itu adalah untuk bayar gaji pegawai. Di mana di sini untuk gaji pegawai, baik saya lanjutkan, di mana untuk bayar gaji pegawai itu adalah total dari karyawan dari Fata Morgana Construction itu sebesar 238 juta dengan daftar pegawai sebagai berikut, yang dimana setelah perhitungan yang telah dilakukan itu untuk total utang dari utang PPh pasal 21-nya itu adalah 20.880.000. Sehingga PT Fata Morgana akan menjurnal untuk pembayaran gaji, yakni beban gaji sebesar 238 juta, dan untuk utang PPh seperti yang tadi saya katakan sebesar 20.880.000 rupiah. Dan kas pada kredit juga karena ada pembayaran gaji kepada karyawan sebesar 217.180.000 rupiah. Baik, transaksi selanjutnya itu adalah membayar beban lain-lain. Beban lain-lain di sini seperti operasional perusahaan yang tidak masuk ke akun yang lain, sehingga jurnalnya itu adalah beban lain-lain, PPN masukan, dan kas. Kenapa PPN masukan? Karena kita asumsikan bahwa untuk beban lain-lain tersebut adalah barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, selanjutnya itu adalah transaksi mengenai pembayaran asuransi dibayar di muka. Nah, untuk jurnalnya itu adalah asuransi dibayar di muka dan kas 5 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu untuk membeli perlengkapan. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk perlengkapan itu sangat mungkin karena itu adalah kemungkinan besar barang kena pajak, sehingga kami akan mengenakan PPN atas perlengkapan yakni sebesar 11%, sehingga kas yang harus dikeluarkan perusahaan adalah Rp2.220.000. Nah, selanjutnya di sini kan ada transaksi yang selanjutnya nih. Untuk kan tadi semisal udah dikirimlah tagihan untuk karena udah ada retensi nih kan pada transaksi ini, transaksi tanggal 25 untuk
termin yang pertama. Termin pertama kan udah di jurnal nih pada tanggal 25. Nah, untuk selanjutnya itu kan otomatis ada penerimaan kan untuk kalau misal udah ditagih untuk dari si Ibu Sabinanya itu, sehingga kas yang akan diterima adalah sebesar 3.792.250.000 rupiah. Dan dimana untuk beban PPh-nya di sini adalah 92.750.000 rupiah. Dan untuk beban usahanya di sini adalah 3.885.000.000 rupiah. Baik, saya lanjut untuk piutang usaha. Di sini maksudnya untuk piutang usaha itu adalah untuk penagihan piutang retensi kepada Ibu Sabina. Itu dimana retensi itu seperti yang kita sudah bahas tadi, itu adalah biaya beban pemeliharaan atau jaminan. Nah, di sini kan udah untuk tagihannya, jurnalnya seperti ini. 11%-nya itu diperoleh dari 2 miliar dikali 220 juta itu diperoleh dari 11% dikali 2 miliar. Dan pada jurnal terakhir itu untuk kas beban PPh itu PPh-nya itu diperoleh dari 2 miliar dikali 2,65% dikali 53 juta rupiah. Dikali 2 miliar. Nah, mohon maaf, koreksi sedikit. Ini 53 juta itu diperoleh dari 2 miliar dikali dengan 2,65%, sehingga hasilnya adalah 53 juta rupiah, di mana itu langsung masuk ke beban pajak penghasilan, sehingga karena diasumsikan bahwa untuk pelaporannya langsung dilaporkan. Baik, di sini untuk mempermudah dalam pembuatan buku besar, kita bisa langsung untuk copy paste untuk jurnalnya, dan kemudian kita rekapitulasi untuk akun-akunnya apa saja yang dipakai dan berapa saldonya, sehingga langsung nanti kita masukkan ke sini ada mutasi, saldo awal, dan saldo akhir, di mana untuk balance-nya sehingga akan menghasilkan neraca saldo sebesar 24.110.400.000 rupiah. Nah, baik, di sini untuk kemudian ada neraca saldonya, kemudian setelah itu adalah jurnal penyesuaian, di mana di sini kita harus memperhitungkan untuk PPN keluaran, PPN masukan itu dikreditkan antara keduanya, sehingga akan menghasilkan utang PPN sejumlah selisih dari PPN keluaran kalau misal PPN keluaran itu lebih besar daripada PPN masukan. Nah, selanjutnya itu adalah untuk beban lain-lain. Kenapa di sini saya menggunakan beban lain? Karena ada kekurangan pada transaksi yang kita buat atau kode-kode akun itu tidak ada akun perlengkapan. Nah, selanjutnya itu ada beban asuransi dibayar di muka, perhitungan penyusutan seperti yang tadi sudah kita tampilkan, di mana di sini untuk perhitungan penyusutannya itu per tahun 67.500.000 rupiah. Nah, dan ada pelunasan utang bank itu akan kena beban bunga dan beban administrasi. Selanjutnya ada neraca lajur di sini, di mana neraca lajurnya itu PT Fata Morgana Construction akan menghasilkan laba sebesar 3.141.000.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk laba rugi juga hasilnya 3.141.000.000 rupiah. Dan yang terakhir itu ada perubahan ekuitas, yang dimana itu hasilnya untuk modal awal itu sebesar 1.345.400.000 rupiah dan kenaikan modal 3.141.000.000 rupiah, sehingga modal saham akhir atau biasanya ini kalau ada laba ditahan maka akun itulah yang digunakan. Hasilnya itu adalah 4.486.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada posisi keuangan untuk neraca sudah balance. Untuk selanjutnya itu adalah perhitungan pajak. Mohon maaf, untuk perhitungan pajak langsung kita masuk ke sini. Nah, di sini kan tadi ada beban PPh nih yang harus diperhatikan di sana. Nah, akan tetapi beban PPh tersebut harus dihapus terlebih dahulu, karena untuk pajak penghasilan yang harus kita hitung itu adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak untuk DPP-nya itu 3.671.000.000, di mana tarif untuk badan di sini adalah 22%. Sehingga hasil untuk PPh yang terutang itu menghasilkan 807.620.000 rupiah, yang dimana itu akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga laba setelah pajak akan menjadi 2.803.380.000 rupiah. Nah, di sini kami ada asumsi-asumsi yang kami gunakan pada penjurnalan. Nah, di sini kan untuk uang muka itu hanya sekali diterima untuk jurnalnya, dan kemudian ini ada pembelian bahan bangunan, itu kami asumsikan dalam setiap bulan ada pembelian, dan kemudian ada penagihan untuk piutang retensi itu sekitar
jangka waktunya ada tenggang 3 bulan sehingga kami akan kalikan 4 kali. Dan kemudian di sini juga untuk beban-beban operasional itu dikali 12. Dan yang selanjutnya itu adalah penerimaan dari penagihan tadi itu ada sebesar 4 kali juga sesuai dengan termin 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir itu ada penerimaan dari piutang retensi dan juga penagihan itu hanya terjadi 1 kali pada siklus perusahaan Fatamorgana Construction dalam 1 tahun karena proyek tersebut dikerjakan selama 1 tahun. Baik, mungkin hanya ini yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.